Peristiwa selanjutnya, saudara, seorang pelajar berusia 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Padang, Sumatera Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku belajar merakit bom melalui internet dan perakitan dilakukan di rumahnya tanpa sepengetahuan orang tua. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahan-bahan pembuat bom dibeli melalui aplikasi belanja online dan dirakit secara mandiri oleh pelaku. Penyidik menduga aksi peledakan dilatar belakangi rasa dendam karena pelaku mengaku sering menjadi korban perundungan di sekolah, meski motifnya masih didalami. Dalam insiden ini, satu bom berdaya ledak rendah sempat meledak, sedangkan bom rakitan lainnya berhasil diamankan tim Gegana dan tidak menimbulkan korban. Saudara, perkembangan penyelidikan insiden ledakan bom di sekolah di Padang kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah ada Rio Johannes. Rio, selamat siang. Jadi dari hasil penyelidikan polisi, bagaimana sebenarnya pelaku yang masih 17 tahun ini mengetahui cara merakit bom? Ya, Vidi dan juga saudara, memang kepada pihak kepolisian dari keterangan sementara terduga pelaku peledakan bom rakitan ini, R 17 tahun mengaku bahwasanya mempelajari cara pembuatan dan perakitan bom ini melalui jejaring internet. Sementara untuk bahan-bahannya itu dia beli melalui situs jual beli online. Namun demikian pihak kepolisian masih mendalami ini lebih dalam lagi. Kemarin juga pihak keluarga dari terduga pelaku ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Mapolresta Padang. Dan untuk apakah aktivitas atau tindakan pelaku ini terkait atau terafiliasi dengan jaring di luar yang lain atau jejaring terorisme, itu masih dalam proses pendalaman oleh pihak penyidik di Polresta Padang. Demikian, Pidi. Mengikuti misalnya forum untuk pembuatan bom atau grup WhatsApp seperti itu? Ya, sejauh ini memang dari aktivitas yang dilakukan oleh terduga pelaku, baik itu melalui media sosialnya, ini juga sudah pernah dipublisnya bahwasanya dia sudah menyiapkan rangkaian bom rakitan ini, dan juga tindakannya sebelum melakukan pemasangan bom itu juga sempat diposting ketika dia berkeliling di pihak sekolah. Dan apakah dia ini terjaring terkait dengan jejaring terorisme, itu memang pihak polisi masih melakukan pendalaman lebih jauh lagi. Dari beberapa hasil pemeriksaan awal dari handphone milik terduga pelaku, memang ditemukan ada beberapa grup yang membahas tentang hal-hal yang seperti itu. Demikian. Jadi dia status hukumnya sekarang seperti apa, Rio? Ya, untuk terduga pelaku masih dinyatakan sebagai terduga pelaku dan masih menjalankan pemeriksaan intensif di Polresta Padang. Dalam hal ini diambil oleh Reskrim Polresta Padang. Dan bagaimana ke depannya sejauh ini dari pihak Polresta Padang, kemarin waktu saya bertemu dengan Kapolresta Padang menyatakan bahwasanya masih melakukan pendekatan secara humanis untuk bisa kembali merubah paradigma dari terduga pelaku ini. Demikian. Baik, dari keterangan polisi untuk sementara memang dia masih melakukannya sendiri atau lone wolf, atau diketahui ada rekannya yang lain yang juga terlibat dalam pembuatan bom ini, atau seperti apa? Ya, sejauh ini dari keterangan awal ini pihak kepolisian masih sejauh ini rilisan terakhir dari pihak kepolisian menyatakan bahwasannya terduga pelaku ini mengetahui cara membeli bahan-bahan itu masih melalui media sosial internet. Sementara untuk belanja bahan-bahannya itu melalui situs jual beli online. Dan apakah ada orang lain yang terkait dengan dia, apakah ada dia terkait dengan jaringan yang berkaitan dengan terorisme, itu masih dalam pendalaman. Dan memang kepada kepolisian dia menyatakan bahwasanya tindakannya ini dilatar belakangi oleh rasa dendam karena menjadi korban bullying di sekolah. Demikian. Baik, dia kan mengaku sebagai korban perundungan. Lalu respon dari pihak sekolah, dan apakah juga polisi sudah memeriksa misalnya pihak sekolah, guru-guru, kawan-kawannya, kemudian orang tuanya juga yang bisa mengonfirmasi soal ini? Ya, untuk terkait bullying ini memang pihak sekolah sejauh ini sudah beberapa kali saya bertemu dengan kepala sekolah itu menyatakan bahwasanya masih menegaskan bahwasanya dia tidak mengetahui adanya tindakan bullying terhadap terduga pelaku peledakan bom rakitan ini. Terduga pelaku selama ini dikenal sebagai siswa yang pendiam. Belakangan ini dia memang bermasalah, tapi masalahnya terkait absensi, bukan terkait tindakan perkelahian atau yang lainnya di sekolah ini.
terduga pelaku ini juga tidak pernah mengeluhkan atau bahkan melaporkan tindakan bullying terhadap dirinya kepada guru BK yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Sementara untuk saat ini mendalami ini, pihak kepolisian sejauh ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga terduga pelaku dan juga terhadap salah satu orang siswa yang diduga kerap melakukan bullying terhadap terduga pelaku peledakan bom rakitan ini. Demikian, Vidi. Baik, jadi kalau di sekolah sendiri apakah kegiatan belajar mengajar ini sudah dimulai kembali atau dihentikan sementara seperti apa, Rio? Ya, untuk hari ini, satu hari pasca ledakan bom kemarin, itu pihak sekolah akhirnya mengambil keputusan seluruh siswa kelas baik itu kelas 11 dan kelas 12 yang harusnya belajar, hari ini digabungkan dengan kegiatan siswa kelas 10 atau kelas 1, yaitu dalam masa orientasi. Mereka dilibatkan dalam penyuluhan dengan menggandeng pihak kepolisian untuk pihak sekolah mengadakan penyuluhan terkait bahayanya bullying, narkoba dan juga balap liar kepada seluruh siswanya di SMA 3 ini. Demikian, Pidi. Oke, baik Rio Yohanes, terima kasih untuk laporan Anda di Padang, Sumatera Barat. Selamat beraktivitas kembali atau bertugas kembali. Kami nantikan nanti update selanjutnya dari Anda, Rio.